Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini kalian akan bertemu dengan saya, Lili Susanti, ditemani oleh beberapa rekan saya, yaitu ada Muhammad Amin, Ahmad Matori, Amalia Setiani, dan Solihah. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan sejarah atau historis dalam studi Islam. Tetapi sebelum kita memulai materinya, jangan lupa untuk teman-teman like, comment, and subscribe, karena itu semua gratis, oke? Oke, langsung kita mulai saja materinya. Apa sih itu pendekatan sejarah atau pendekatan historis? Nah, materi tersebut akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu ada Ahmad Matori dan Muhammad Amin. Selamat menyaksikan. A. Definisi sejarah. Ditinjau dari segi etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang berarti pohon, dan dalam bahasa Inggris, history, yang berarti cerita atau kisah. Kata history sendiri lebih populer dalam menyebut nama sejarah atau ilmu pengetahuan. Karena itu, sejarah dalam perspektif ilmu pengetahuan menjadi terbatas hanya mengenai peristiwa aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian tertentu atau unik yang tersusun secara kronologis atau urut. Menurut Kunto Wijaya, 1. Sejarah itu fakta. Sejarah menyuguhkan fakta, bukan hayalan. 2. Sejarah itu diakronis, ideografis, unik. Sejarah tentang berjalannya waktu. 3. Sejarah itu empiris. Sejarah itu bersandar pada pengalaman manusia yang bersungguh-sungguh. Pertumbuhan dan objek studi Islam. Studi Islam pada masa-masa awal. Pada masa-masa awal, studi Islam terutama pada masa Nabi dan sahabat dilakukan di masjid. Nah, pada pusat studi Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Amir, sejarawan Islam kontemporer, yang berada di Hijaz dipusatkan di Mekah dan di Madinah. Sedangkan yang di Irak berpusatkan di Basrah, Kufrah, serta Damaskus. Masing-masing daerah diwakili oleh beberapa sahabat yang ternama. Pada masa keemasan Islam, yaitu pada masa pemerintahan Abbasiyah, ini studi Islam dipusatkan di Baghdad, Bait al-Hikmah. Sedangkan pada masa pemerintahan Islam di Spanyol dipusatkan di Universitas Cordova pada pemerintahan Abdurrahman yang ketiga, yang bergelar Al-Dahil. Sedangkan di Mesir sendiri berpusatkan di Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah dari kalangan Syiah. Nah, studi Islam sekarang berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik Islam maupun yang non-Islam. Di Indonesia sendiri, studi Islam ini dilaksanakan di UIN, IAIN, STAIN. Ada juga sejumlah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan studi Islam seperti Unisula yang dari Semarang dan Unisba dari Bandung. Studi Islam di negara-negara non-Islam pun diselenggarakan. Di antaranya seperti di India, Chicago, Los Angeles, London, dan Kanada. Di Aligarh University, India, studi Islam dibagi menjadi dua, yaitu Islam menjadi sebagai doktrin di kajian Fakultas Usuluddin yang mempunyai dua jurusan, yaitu jurusan Mazhab Ahli Sunnah dan jurusan Mazhab Syiah. Sedangkan Islam dari aspek sejarah dikaji di Fakultas Humaniora dalam jurusan Islamic Studies. Di Jamiah Millia Islamia New Delhi, Islamic Studies program dikaji di Fakultas Huma. Teori lain yang penting dipahami dengan pendekatan sejarah. Yang pertama yaitu diakronik. Yang dimaksud dengan diakronik adalah penelusuran sejarah dengan perkembangan satu fenomena yang sedang diteliti. Misalnya, kalau sedang meneliti konsep riba, menurut Muhammad Abduh,
diakroniknya adalah harus lebih dahulu membahas kajian-kajian orang sebelumnya yang pernah membahas tentang riba. Yang kedua yaitu sinkronik. Yang dimaksud dengan sinkronik adalah kontekstualisasi atau sosiologi kehidupan yang menggitari fenomena yang sedang diteliti. Kembali pada konsep riba yang dijelaskan oleh Muhammad Abduh. Maka sosial kehidupan Muhammad Abduh dan sosial kehidupan tokoh-tokoh yang pernah membahas fenomena yang sama juga harus dibahas. Dan yang terakhir yaitu sistem nilai. Yang dimaksud dengan sistem nilai adalah sistem nilai atau budaya yang sang tokoh dan budaya di mana dia hidup. Maka penelitian dengan teori diakronik, sinkronik, dan sistem budaya adalah penelitian yang menelusuri latar belakang dan perkembangan fenomena yang diteliti lengkap dengan sejarah sosio-historis dan nilai budaya yang mengintarinya. Maka menjadi wajar kalau alat analisis ini lebih dikenal sebagai alat analisis sejarah dan atau sosiologi. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.